Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak, Ibu, dosen penguji uji kinerja PPG, perkenalkan nama saya Mayang Ayu Septianingrum, mahasiswa PPG Guru Tertentu periode 1 tahun 2025 LPTK Universitas Negeri Malang. Pada hari ini, tanggal 14 Juli 2025, saya melaksanakan praktek pembelajaran di kelas 10 jurusan Desain Produksi Busana di SMK Negeri 2 Bondowoso dengan materi SIG Basic Style and Look dalam rangka penilaian uji kinerja. Ini KTP saya dan ini bukti lapor diri saya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Siapa ketua kelas di sini? Jihan, silahkan pimpin doanya. Sebelum kita memulai pelajaran kali ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Ya, saya absen dulu ya sebelum kita masuk ke materi. Silahkan angkat tangannya anak ya. Laili. Oke. Nurin. Sulis. Putri. Lutfiah. Oke. Ratna. Musifah. Oh ya. Ismi. Febianti. Nadia. Mana Nadia? Oke. Laila. Si kembar. Wardatul. Weni. Siti Nafisah. Fatimah Jihan. Mariatur. Panggilannya? Rere. Mariatur. Raisah. Maulidia. Zailana. Putri panggilannya. Lia. Oke. Rohdatul. Ais panggilannya ya. Zainab. Zainab, halo orang Arab. Amelia. Mareta. Indri. Oke, semua ada, nggak ada yang alpa, nggak ada yang izin ya? Masuk semua. Oke. Minggu lalu, gini deh. Hari Minggu siapa yang jalan-jalan? Saya. Indri kemana Indri? Pasir Putih. Pasir Putih pantai. Putri kemana? Iya, sama juga ke pantai. Ke pantai. Ada yang kemana lagi minggu kemarin liburan? Ngapel, Bu, ngapel. Di mana ngapelnya? Mall? Ada nalon, Bu. Oh, nalon. Oke. Kemana lagi minggu kemarin liburan? Yang lainnya nih mager semua. Oke, mager ya. Ada bayangan nggak kalau kalian jalan-jalan itu dalam pikir kalian tuh segini? Nanti aku mau foto-foto, mau pakai baju ini deh. Ada pernah gitu nggak? Pernah nggak? Misalkan kalian, aku mau nanti hari Minggu mau ke mall, mau nonton, aku mau pakai baju gaya ini deh. Gitu. Ada ya kayak gitu ya? Pasti terbenak kalian perempuan, laki pun seperti itu ya, nggak hanya perempuan ya. Nah, itu termasuk materi yang hari ini akan saya sampaikan kepada kalian, yaitu tentang basic style. Apa itu basic style? Minggu lalu kita sudah bahas sedikit, saya spill. Kita sudah bagi kelompok, sudah duduk masing-masing, dan kalian sudah membawa sebagian gambar dari majalah dan Pinterest kalian print ya, dan kalian sudah sedikit cari spill tentang ciri-ciri karakteristik basic style ya. Nah, tujuannya apa Bu untuk belajar SIG Basic Style itu apa? Ada yang tahu nggak tujuannya apa? Belum ada yang tahu? Ya itu tadi, supaya kalian bisa mengekspresikan diri kalian tentang gaya tersebut. Ada 6 gaya, SIG Basic ya. Kalian misalkan, apa aja sih SIG Basic itu? Kelihatan semuanya? Kelihatan? SIG Basic Style and Look. Kenali gayamu, tunjukkan dirimu lewat fashion. Kalian kayak salah jurusan ya, desain produksi busana. Harus tahu benar basic style. Ya, kita next. Apa itu SIG Basic Style? Oke. Gaya busana yang menggambarkan kepribadian dan cara seseorang mengekspresikan
dirinya melalui pakaian. Seperti yang tadi saya bilang, misalkan Indri mau ke pantai, pasti sudah berpikir, saya harus pakai baju yang seperti apa. Misalkan yang ngapel tadi kalau Nalun, juga harus seperti apa ya saya bajunya nanti gitu. Saya harus mengekspresikan diri saya gitu ya. Kemudian next, apa saja gaya itu? Nah, yang pertama adalah classic elegant style. Ada ciri-cirinya banyak ya, tapi saya ambil poin-poinnya aja. Yang pertama, simple. Timeless, maksudnya tuh abadi nak. Kamu pakai ini di tahun 2030 masih tetap keren ya. Ini juga dipakai sama kerajaan Inggris. Siapa? Kate Middleton. Dia selalu pakai baju yang seperti ini. Kemudian warna-warnanya netral. Ada meskipun kuning pun netral, putih, potongannya rapi dan presisi ya, potongannya itu rapi, presisi. Nah, kayak gini-gini potongannya itu. Kemudian next ya, ada feminim romantik, ciri-cirinya, warnanya lembut, pastel, ini kan feminim. Kalian kalau feminim, kamu tahu kan, kalau teman kamu yang feminim pasti pilih warnanya yang soft-soft, kemudian motifnya romantis. Gimana maksudnya motif romantis itu Bu? Bunga-bunga, cute-cute gitu kan ya. Terus dia pakai bandeau, tasnya pun juga girly gitu. Terus bahannya ringan. Bahan ringan tuh kayak apa sih? Ada yang tahu mungkin? Angkat tangan. Ada yang angkat tangan. Bahan ringan tuh maksudnya gimana sih? Bahan ringan tuh gimana sih? Angkat tangan dong. Ayo, angkat tangan, Re. Apa, Re? Ringan tuh maksudnya? Yang bahannya tipis gitu. Tipis ya? Kayak apa, Re? Sifon. Chiffon. Apa lagi? Itu aja sih, Bu. Itu aja yang tahu. Zainab tahu nggak bahan ringan itu apa aja selain chiffon? Masih belum tahu ya? Nanti kita kerja kelompok. Oke. Nah, seksi alluring style. Kalian udah lihat dari postur namanya seksi. Seksi itu udah pasti mengeluarkan bentuk tubuhnya. Dan bahannya digunakan lembut dan mewah. Kalau lembut itu apa aja kira-kira? Zainab. Ya chiffon juga lembut ya. Tile lembut. Kain bludru juga lembut. Nah, ini juga kain-kainnya. Ini kan tile ya. Zainab betul ya, tile. Kemudian detailnya provokatif, maksudnya tuh dia terbuka, provokatif banget gitu kan ya, tinggi belahannya, gimananya gitu. Terus next, ada exotic dramatic style. Maksudnya gimana nih Bu kok dramatik gitu loh? Maksudnya dia tuh motif dan teksturnya itu kaya. Rata-rata ciri-ciri yang dipakai adalah tenun atau batik. Jadi di sini dia drama sekali kan ya, dramatik sekali, tapi eksotis gitu loh. Kemudian tampilannya unik dan mencolok. Unik kan potongannya ya. Dan siluetnya dan potongan tajam atau asimetris bisa. Di sini obinya begini, di sini seperti ini gitu. Asimetris tahu kan ya? Tahu. Oke. Next. Sporty casual. Pasti di sini banyak banget yang sering pakai baju ini ya. Intinya tuh nyaman, praktis, potongannya simple. Kemudian longgar, iya. Dan sporty lah pasti. Tujuan mempelajari sick basic style and look yang pertama adalah agar kalian mengenal 6 gaya dasar berpakaian. Kalian tahu nanti kalau misalnya jalan-jalan, ibu itu gayanya ini, ibu itu lebih ke feminim romantik, ibu itu tomboy, lebih ke sporty casual gitu ya. Kemudian yang kedua, untuk membantu kalian mengenali perbedaan karakteristik. Tadi saya bilang, misalkan feminim, itu feminim. Ketika kamu ketemu orang yang suka sporty, itu lebih tomboy ya kan ya. Beda sudah kan perbedaannya, kalian tahu nanti. Kemudian mendorong kalian untuk menemukan dan mengekspresikan diri kalian, gaya kalian. Jadi misalkan kamu datang pesta malam, kamu kepingin tampil seksi, pakai yang seksi alluring gitu. Misalkan kamu kepingin ke pantai tadi Indri, mungkin kepingin kalian tuh kelihatan cantik, berarti pakai yang feminim romantik gitu ya. Terus membantu kalian mengasah sedikit pertanyaan. Apakah setiap individu boleh memiliki lebih dari satu style? Menurut kalian? Boleh.
Oke, saya setuju juga. Berarti memang boleh. Kenapa alasannya? Kenapa? Sesuai dengan, nah ini saya bilang tadi, style bisa berubah sesuai suasana dan acara. Ke kampus, sporty casual. Ke undangan, itu pakai romantik atau dramatik bisa. Ke kondangan nikahan gitu ya. Kemudian interview kerja itu pakai baju klasik kan pasti. Ke kerja kantoran juga pakai yang klasik gitu ya. Jadi sesuai gayanya itu kadang-kadang juga sesuai dengan acara yang akan kalian tuju. Kemudian next. Ekspresi diri tidak terbatas. Fashion adalah media bebas untuk mengekspresikan siapa kita dan itu bisa berubah dari waktu ke waktu ya. Misal kalian sekarang SMA lagi suka sporty casual, nanti kalau sudah 5 tahun lagi jadi ibu-ibu atau sudah kerja, kalian sudah kepingin ke elegan, casual, bisa seperti itu sesuai waktu berubah. Nah, di penghujung slide PPT saya ada tugas kelompok, buatlah infografis sesuai dengan tema dan kelompok yang sudah diundi minggu lalu. Yang kelompok seksi alluring angkat tangan. Seksi alluring, oke yang depan. Kemudian yang out of beat, oke belakang. Dramatik, eksotik, dramatik, oke Zainab, Indri, Mareta. Ini. Kemudian sporty casual. Oke, depan. Klasik elegan, pojokan. Terakhir feminim romantik ya berarti ya. Semua alat dan bahan itu saya yang sediakan. Ini. Ketua kelompok bisa mengambil salah satu. Ini. Ini buat kamu yang abu-abu karena kamu feminim romantik. Sama yang klasik elegan siapa? Klasik elegan? Klasik elegan. Silahkan ambil satu-satu. Bawa nak. Ini nak, ini nak. Ini buat yang feminim, Siapa feminim? Kamu feminim. Kemudian ini buat yang romantik. Itu romantik sudah. Kamu apa? Seperti casual merah aja. Kamu apa? Out of beat. Ini. Kamu apa? Seksi. Oh, ini aja seksi. Ini sudah ambil? Klasik. Ini klasik. Kamu apa? Ini kuning. Oke. Haus ya Allah. Minggu lalu saya sudah ingatkan kalian hari ini supaya membawa potongan-potongan gambar yang sesuai dengan tema kalian ya. Saya sudah silahkan cari gambar fashion sesuai dengan tema dan silahkan kalian cari infografisnya seperti ciri-ciri, apalagi kira-kira ya, karakteristiknya, kemudian apa lagi? Ada yang tahu? Kemarin saya bilang ya, ciri-ciri karakteristik, kemudian apa ya? Karakter pribadiannya dan tokoh-tokohnya yang pakai ya. Oke, kalian boleh silahkan mulai dari sekarang mengerjakan. Ini digunting, taruh di tempel yang putih karena kamu putih ya, karena seksi nggak masalah wes iya, yang biar tebal aja. Kalau yang besar ya berarti yang besar. Nggak harus, terserah bebas. Mau di mix yang kecil nggak apa-apa. Misalkan yang bawah kecil, atas bawah besar, atas kecil nggak apa-apa ya. Ini juga dipotong kecil ya. Terserah, ini milih kecil aja nggak apa-apa. Yang kemarin kebesaran soalnya ya. Iya. Ini ya Bu. Iya. Itu kan kamu sudah ngeprint kemarin ini. Nah, supaya ini tidak tidak monoton, ini tempel di sini, kemudian digunting lagi taruh situ supaya ada kuning-kuningnya, paham? Oh, pelengkap gitu. Iya, pelengkap maksudnya ya. Seksi apa nih? Eksotis dramatis. Nanti setelah kamu diskusi maju ke depan presentasi ya. Notulen? Enak. Notulen itu juga harus baca kesimpulan ya. Kesimpulannya gimana nanti oke? Seksi, ini feminim ya. Oh, ini malah bagus ini kena air nih mah. Iya bagus loh. Semua pertanyaan. Kita presentasi. Kan kalau untuk tulen itu kan nanti misalkan ada yang tanya, kamu tulis. Paham? Kamu gunting, kamu taruh sini, kamu gunting lagi, kamu pakai yang besar, cukup nggak kira-kira? Cukup ya? Sudah siap kelompok 1? Siap kelompok 1? Lagi digulung-gulung, lalu tersenyum
panas semuanya? Lanjut presentasi. Terima kasih Mbak Reta. Terima kasih. Kelompok pertama maju, yang lain silahkan menyimak dan jangan lupa untuk kalian yang mau bertanya silahkan bertanya ya, jangan malu-malu, oke? Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang basic naluri yang bertema feminim romantik. Perkenalkan, nama saya Raisa Aprilia Wulandari Putri selaku moderator dan rekan-rekan saya yaitu Mariatur Rafiko dan Fatimah Jihan yang akan menjelaskan, dan Siti Nafisabila sebagai notulen. Untuk mempersingkat waktu, saya akan serahkan kepada Fatimah Jihan dan Mariatur. Feminim energi adalah gaya lembut, manis, dan penuh sentuhan keanggunan. Memiliki karakteristik busana dari berbagai aspek, warna, motif, potongan, bahan, dan aksesoris. Yang berfungsi warna pastel, soft pink, peach, putih, dan nude. Motif terdiri dari bunga, renda, dan juga polkadot kecil. Potongannya mengalir, feminim, flare, dan puff sleeve. Selanjutnya, bahan dari chiffon, satin, lace, dan lainnya. Aksesoris berupa bros bunga, pita, tas mini, sepatu, dan lainnya. Ciri-ciri utama, lembut dan feminim, elegan tanpa kesan berlebihan, banyak menggunakan detail manis, terkesan manja, halus, dan anggun, cocok untuk kamu yang suka tampilan kalem dan girly. Kepribadian pengguna, romantis dan penyayang, lembut dan hangat, suka keindahan dan hal-hal detail, mudah berempati, tidak suka kesan kaku atau maskulin. Sekian presentasi dari kami. Saya serahkan kepada moderator. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan? Silakan angkat tangan. Ayo bertanya, silakan. Oh iya, siapa? Jangan tangan, sebutkan nama supaya saya masukkan nilai ya. Ya, Bu. Ya agak keras ya. Namanya siapa? Namanya Siva, Bu. Yang keras, Siva. Apakah ada motif atau corak tertentu yang identik dengan gaya feminim romantik? Oke, Siva tanya, apakah ada motif atau corak tertentu untuk feminim romantik? Langsung dijawab atau mau tanya lagi? Apa ditampung dulu? Apa langsung dijawab? Langsung jawab aja? Oke, siapa yang jawab silahkan. Saya, Bu. Oh iya. Untuk feminim romantik tentu saja ada. Biasanya identik dengan motif bunga-bunga. Terus warnanya warna pastel. Terus soft biasanya juga ya. Dan bahan-bahannya itu biasanya renda, juga chiffon, satin, lace, dan tule. Nah, itu ada ya, jadi ada ciri khas feminimnya, ada bunga lah, ada bunga-bunganya gitu ya. Oke, ada yang tanya lagi mungkin? Gak ada yang tanya lagi? Cukup? Silahkan lanjut. Baik, sekian dari penjelasan kami. Saya akan serahkan kepada notulen untuk memberikan kesimpulan. Baik, saya akan memberikan kesimpulan dari presentasi kelompok kami, yaitu gaya feminim romantik adalah pilihan fashion yang populer di kalangan wanita yang ingin mengekspresikan sisi lembut dan manis mereka. Gaya ini tidak hanya tentang pakaian, tetapi juga tentang bagaimana seseorang memancarkan keanggunan dan kelembutan dalam penampilan mereka sehari-hari. Sekian, saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik teman-teman, terima kasih atas waktunya. Sekian, saya selaku moderator mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan. Ya, bagus sekali ya penampilan yang romantik, feminin romantik. Cuman kita luruskan lagi ya Mbak ya, Mbak. Basic style and look. Ya, oke. Siapkan HP kalian. Kalian sudah mendengarkan kan
mendengarkan teman-temannya dengan sesama, tanya jawab. Nah, sekarang siapkan HP kalian, aktifkan pakai data kalian, pakai WiFi ya. Sudah nyantol semua pakai WiFi semua? Sudah bisa? Oke. Kalau sudah bisa, saya akan memberi kuis. Kuis. Oke. Kuisnya 6 butir saja. Tapi dengan ini 6 butir di setiap poin ada kelompok kalian. Silahkan kalian foto, scan foto, ya silahkan. Oke, kita coba gamenya. Gak ada jawaban? Ayo jawab. Udah? Kenapa gak bisa aja? Udah 14 orang jawab. Kurang Jihan ya, gak apa-apa. Masuk tadi kamu Jihan. Keluar lagi kamu ya. Oke, lanjut. Ini faktanya ya. Oke. Lanjutnya. Tidak apa-apa Jihan, tidak apa-apa Jihan. Best. Tadi kamu pertama soalnya ya. Tidak bisa lanjut berarti, tidak bisa. Tidak bisa masuk berarti. Siapa yang duluan jawab ini? Tidak pengen zaman. Oke, timeless. Lanjut. Wow, siapa juara pertama ini? Wow. Yeay. Oke, lanjut. Ini cepet-cepetan jawabnya ya. Cepet-cepetan jawabnya. Ciri khas dari gaya romantik feminim adalah jawab. Jawabannya apa? Ayo. Itu kok bisa ya maksudnya? Siapa nih? Kita lihat skornya ya. Cepat-cepetan. Ini Re, lihat Re. Oh, sudah lihat di situ bisa ya? Loh. Ayo semangat. Kenapa ya? Itu berarti tergantung amal ya. Siapa Pipim nih? Pipim naik. Naik dong. Tetap tapi. Ini bisa cekat. Bisa. Nggak bisa. Re, bisa jawab. Oke. Siapa yang naik ini yuk? Wih. Ini apa? 3.000 skornya. Final. Terakhir. Double point terakhir, ayo. Ayo jawab. Double nilainya dia. Oh, baru jawab. Nggak ada. 3 terbaik yang diambil anak-anak.
Siapa dia? Selamat buat Oke. Gimana permainannya, seru kan? Lagi. Mau lagi? Waktu saya sudah habis ngajar kalian ya. Oke. Dari pelajaran tadi saya awal ceramah, kasih kalian presentasi, PPT, segala macam sampai kalian maju, kelompokan maju presentasi, kemudian sampai jawab soal tadi. Jadi kita dapat pemenangnya siapa tadi? Pemenangnya? Rere. Pemenangnya Rere yang pertama, yang kedua? Lydia, yang ketiga? Mareta. Oke. Besok saya kasih cemilan ya, juara 1, 2, 3, oke? Dari pelajaran ini saya mau ambil anak yang berani ngasih kesimpulan. Siapa sudah angkat tangan? Oke, Mareta. Mareta, kesimpulannya apa dari tadi saya ngasih kalian juga presentasi? Dari apa yang telah dijelaskan dalam pembelajaran SIG Basic Style ini, saya bisa menyimpulkan dari 6 gaya dasar ini kita bisa mencerminkan kepribadian dan preferensi visual seseorang, mulai dari gaya klasik, natural, romantik, dramatik, kreatif, dan elegan. Dan melalui pemahaman 6 gaya ini kita belajar bahwa bukan hanya soal penampilan luar, tetapi juga cerminan dari identitas, karakter, dan cara seseorang mengekspresikan dirinya. Terima kasih. Thank you Mareta. Jadi alhamdulillah seharian 2 jam pelajaran saya ini kalian sudah mengambil inti dari SIG Basic Style and Look ya. Kemudian ini juga akan lanjut minggu depan. Minggu depan itu kita akan belajar tentang membuat kolase. Tadi kan sudah bikin kolase. Maksudnya minggu depan kalian akan bikin kolase tentang SIG Basic Style and Look. Maksudnya desainnya. Bagaimana cara membuat kolase? Kolase itu apa? Kemudian bikin satu desain. Misalkan Rere ngambil tentang tema SIG Basic, kalian gambar menggunakan tempelan tadi. Kolase kan ada tempelan kan? Tempelan-tempelan mulai dari bijian, mulai dari kain, boleh nggak apa-apa. Minggu depan akan kita pelajari secara mendalam ya. Hari ini cukup sampai di sini tentang SIG Basic Style and Look. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga habis ini kalian bisa tahu caranya menggunakan pakaian sesuai dengan basicnya. Misalkan kalian ingin kelihatan sporty, kalian pakai baju yang sporty. Misalkan kalian kepingin kelihatan feminim, kalian pakai baju yang feminim seperti apa gitu. Misalkan kalian kepingin kelihatan dramatik, eksotik dramatik, kalian tahu seperti apa. Begitu ya. Ini bisa diterapkan di kehidupan kalian ketika kalian sehari-hari ingin pakai apa ya. Oke. Cukup sekian pelajaran saya. Semoga bermanfaat dan tidak lupa kita semua harus berdoa masing-masing seperti biasanya. Siapa? Jihan, ketua apa namanya? Ketua kelas. Silahkan dipimpin doa. Sebelum mengakhiri pembelajaran ini, alangkah baiknya kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih anak-anak. Saatnya istirahat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.